Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Muharmona Afila. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ke-13 teori akuntansi, yaitu teori informasi asimetris. Istilah informasi asimetris digunakan oleh Akraf pada tahun 1970 dalam karyanya dengan judul The Market for Lemons Quality Uncertainly and the Market Mechanics. Ia menyebutkan bahwa dalam pasar barang kacangan yang seperti itu, nilai rata-rata dari suatu kondisi cenderung turun, bahkan untuk barang dengan berkualitas bagus sekalipun. Penjual yang tidak memiliki niat baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembeli dengan memberi kesan seolah barang yang dijualnya bagus. Kondisi seperti itu membuat banyak pembeli menghindari penipuan atau menolak melakukan transaksi dalam pasar seperti itu. Bahkan yang lebih buruk adalah menolak mengeluarkan uang sebesar dalam transaksi tersebut. Akibat hal tersebut, penjual yang benar-benar menjual barang dengan kualitas bagus menjadi tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli. Hingga akhirnya pasar justru dipenuhi oleh barang dengan kualitas buruk. Untuk itu, sangat diperlukan adanya kejujuran informasi yang diberikan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam hal ini, penjual dan pembeli. Menurut Akerlof pada tahun 1970. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya, karena hal itu dapat merugikan perusahaan. Untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut, akan tetapi informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal, dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Menurut Korajazic et al. Pada tahun 1991. Sejumlah penelitian menunjukkan pengungkapan atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi simetris. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi. Ketika terjadi perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan agen, perusahaan, yaitu ketika informasi memiliki informasi yang kurang lengkap, sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lengkap, maka perbedaan tersebut dikenal sebagai informasi simetris. Informasi simetris dapat menyebabkan adanya kerugian bagi pihak investor, sehingga regulator selalu meminta agar perusahaan yang telah terdaftar di pasar bursa untuk melakukan transparansi dan mengumumkan seluruh informasi yang dimilikinya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Informasi asimetris terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Menurut Suwarjono pada tahun 2014 mengatakan bahwa informasi asimetris adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor atau kreditor, karena manajemen dan investor atau kreditur merupakan pihak-pihak yang berhubungan, kedua pihak tersebut dipandang sebagai hubungan keagenan. Dikhawatirkan akan terjadi simetri informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi. Kondisi informasi asimetris sangat mempengaruhi cost of equity. Karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keagenan bagi pihak eksternal tersebut untuk
menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat perusahaan. Hingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi, karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya untuk menambah modal perusahaan tidak sia-sia. Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut akan semakin memantapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan, sehingga nilai cost of equity juga semakin kecil. Informasi asimetris juga tercermin melalui variabel independen asimetris information. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait. Usahanya menambah modal. Hal ini disebabkan apabila perusahaan melakukan transparansi terhadap laporannya, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang, hingga meragukan mereka untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap investasinya. Yang dapat dibedakan. Pertama, hidden knowledge. Hidden knowledge merupakan keadaan di mana salah satu pihak lain mengetahui tentang kualitas barang atau kontrak terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain sebagai mitranya. Kedua, hidden action. Hidden action merupakan tindakan yang tersembunyi oleh salah satu pihak yang mempengaruhi kualitas barang yang diperdagangkan dan tindakan tersebut tidak dapat diamati oleh pihak lain. Saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.